Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Kelupaan nih, kita belum kenalan nih. Perkenalkan, nama saya Hafid Afrizal Azim. Saya Jihan Safinatun Najah. Dan saya Hasti Fauza Adim. Ngomong-ngomong, kita ini mau ngapain ya hari ini? Kali ini kita mau membahas tentang bagaimana sih hubungan antara problematika dakwah dengan unsur-unsur dakwah. Berhubung kita lagi ada di Masjid Al-Akbar Surabaya, bagaimana kalau kita ajak teman-teman semua untuk keliling dan melihat beberapa fenomena dakwah yang ada di masjid ini? Kenapa sih kita memilih Masjid Al-Akbar Surabaya? Masjid Al-Akbar Surabaya atau yang juga bisa disebut dengan Masjid Agung Surabaya merupakan salah satu masjid yang terletak di ibu kota Jawa Timur, yakni kota Surabaya. Masjid ini merupakan masjid terbesar kedua di Indonesia setelah Masjid Istiqlal yang berada di Jakarta. Masjid Al-Akbar Surabaya dibangun pada tanggal 4 Agustus tahun 1995 atas gagasan Haji Sunarto Sumoprawiro yang menjabat sebagai wali kota Surabaya pada saat itu, dan diresmikan pada tanggal 10 November tahun 2000 oleh Presiden Republik Indonesia yang ketiga, yakni Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang kerap disapa dengan Gus Dur. Nah, seperti yang kita ketahui, masjid adalah tempat yang digunakan untuk orang-orang muslim untuk tempat beribadah. Selain untuk beribadah, masjid juga digunakan orang-orang muslim sebagai salah satu tempat untuk berdakwah. Teman-teman tahu nggak sih apa itu dakwah? Syekh Ali Mahfud dalam kitabnya yang berjudul Hidayah Al-Mursyidin menyebutkan bahwa pengertian dakwah adalah hathun nasi 'alal khairi wal huda wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar liyafuzu bis sa'adatil ajil wal ajil, yang artinya dakwah merupakan kegiatan yang menyeru manusia kepada kebajikan dan petunjuk serta melarang kemungkaran agar mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Dakwah bukanlah hal yang mudah. Sering kita jumpai di masyarakat-masyarakat tertentu. Bahwasanya perbuatan mungkar lebih digandrungi oleh masyarakat di sekitar kita. Seperti contohnya yaitu orang-orang lebih menyukai klub-klub malam atau karaoke daripada pergi ke masjid ataupun mengikuti majelis-majelis di masjid tertentu. Berbagai macam problematika yang disebutkan tadi merupakan tantangan bagi para pendakwah atau yang biasa kita sebut dengan seorang dai. Maka dari itu, sebagai seorang pendakwah, kita dituntut untuk memahami sebuah strategi dan unsur-unsur dakwah agar tercapainya tujuan dari dakwah tersebut. Untuk menerapkan sebuah strategi, hendaknya para pendakwah memahami 5 asas dakwah berikut ini. Satu, asas filosofis. Asas filosofis merupakan asas yang membicarakan tentang sebuah masalah yang hubungannya berkaitan erat dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam proses aktivitas dakwah. 2. Asas kemampuan dan keahlian dai. 3. Asas sosiologis. Asas sosiologis merupakan asas yang membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan situasi dan kondisi sasaran dakwah. 4. Asas psikologis. Asas psikologis merupakan asas yang membahas masalah yang erat hubungannya dengan kejiwaan manusia. Karena seorang dai adalah manusia, begitupun sasaran dakwahnya, yang memiliki karakter atau kejiwaan yang berbeda satu sama lainnya. 5. Asas efektivitas dan efisiensi.
merupakan asas yang di dalam aktivitas dakwah harus berusaha menyeimbangkan antara biaya dan waktu maupun tenaga yang dikeluarkan agar pencapaian hasilnya memperoleh hasil yang semaksimal mungkin. Selain dituntut untuk memahami asas dakwah, para dai juga dituntut untuk memahami unsur-unsur dakwah, di antaranya 1. Kepribadian seorang dai. Seorang dai hendaknya memiliki kepribadian yang profesional karena seorang dai merupakan contoh bagi para pendengar dakwahnya. Berikut beberapa sifat yang harus dimiliki oleh para dai. Di antaranya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki niat yang tulus dan ikhlas. Ramah dan penuh pengertian kepada semua sasaran dakwahnya. Selalu bertawadu di hadapan semua orang. 2. Tujuan-tujuan dakwah. Kegiatan dakwah dilakukan untuk mencapai tujuan dakwah. Tujuan dakwah diantaranya sebagai berikut. 1. Mengajak umat manusia yang sudah memeluk agama Islam untuk selalu meningkatkan takwanya kepada Allah. 2. Membina mental agama Islam bagi kaum yang masih mu'alaf. 3. Mengajak umat manusia yang belum beriman agar beriman kepada Allah. 4. Mendidik dan mengajarkan kepada anak-anak generasi muslim agar tidak menyimpang dari fitrahnya. 3. Materi dakwah. Dalam kegiatan berdakwah, ada beberapa materi yang harus disampaikan oleh para dai kepada sasaran dakwahnya. Di antaranya akidah Islam, tauhid dan keimanan. Pembentukan pribadi yang sempurna. Pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Yang keempat, masyarakat sebagai objek dakwah. Dalam berdakwah, para pendakwah diharuskan untuk mengenali masyarakat sekitar yang menjadi objek dakwahnya. Para dai dituntut untuk tahu dan mengenali keadaan masyarakat sekitar dari segi manapun, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun psikis. Para dai harus pintar membaca keadaan dalam kehidupan bermasyarakat tersebut, sehingga dakwah yang disampaikannya dapat bermanfaat dan memberikan solusi, serta manfaat yang dibawakan itu sangat besar bagi kehidupan sekitarnya. Unsur dakwah yang kelima adalah metode dakwah. Metode dakwah merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang membahas tentang tata cara berdakwah agar tercapainya tujuan dakwah yang efektif dan efisien. Mau tahu apa aja metode dakwah? Yuk simak pembahasan berikut ini. Metode dakwah. Metode dakwah dibagi menjadi 3. 1. Metode ceramah. Metode ceramah dirasa sangat tepat apabila A. Objek atau sasaran dakwah berjumlah banyak. B. Penceramah orang yang ahli berceramah dan berwibawa. C. Sebagai syarat dan rukun suatu ibadah seperti khutbah Jumat dan hari raya. 2. Metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini dimaksudkan untuk melayani para sasaran dakwah dengan berbagai macam masalahnya. Karena dengan bertanya, berarti seseorang ingin mengetahui tentang suatu hal yang belum dipahaminya dan juga mereka dapat mengamalkannya. 3. Metode menawarkan Islam kepada orang lain. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin juga ingin mengajak seluruh manusia yang ada di muka bumi ini agar kembali ke jalan yang lurus, yakni beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah media dakwah. Media dakwah juga merupakan salah satu unsur dakwah yang tak kalah penting. Media dakwah adalah sarana dakwah yang biasanya digunakan oleh para pendakwah untuk menyampaikan pesan dakwahnya kepada para sasaran dakwah. Di zaman yang modern seperti saat ini, para dai biasanya menyampaikan pesan dakwahnya melalui berbagai macam media sosial seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya.
Mengapa demikian? Karena dengan berkembangnya teknologi yang semakin pesat, para sasaran dakwah dapat mengakses berbagai macam bentuk dakwah melalui smartphone dimanapun mereka berada dan kapanpun mereka berada. Dari pembahasan kami di atas dapat ditarik sebuah garis kesimpulan bahwasanya kegiatan berdakwah merupakan sebuah kegiatan yang penting dalam menyebarkan sebuah agama Islam. Dengan dakwah, Islam dapat diketahui, diamalkan, dan dihayati oleh seluruh umat manusia dari generasi ke generasi berikutnya. Melalui kegiatan berdakwah, Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin mengajarkan kepada manusia untuk mencapai tujuan dari hidupnya, yakni mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Namun dalam kegiatan berdakwah, kita seringkali menjumpai berbagai macam problematika yang rumit. Maka dari itu, kita sebagai pendakwah hendaknya untuk dapat memahami dan mengenali macam-macam unsur yang ada dalam dakwah, agar kegiatan dakwah yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan solusi terkait problematika yang ada dalam lingkungan sekitar kita. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kita mohon maaf. Saya Hafid Afrizal Azim, Saya Jihan Safinatun Najah. Dan saya Hasti Fauza Adim. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.